Bukan nanti saat kita mengejar dia, Tuhan biarkan kita dipermalukan. Saya mau menceritakan perbuatan Tuhan itu yang dunia tidak bisa buat. Waktu saya bertobat 2004, Tuhan bawa saya melayani di Luwuk. Di saat saya meninggalkan pekerjaan saya sebagai asisten sutradara, di saat saya meninggalkan pekerjaan saya sebagai manajer keuangan MD Entertainment, saya hari bisa dapat 2 juta loh. Tuhan bilang tinggalkan. Saya nggak mau. Saya pergi ke gereja, nggak ada sukacita. 3 kali saya pergi di MD Entertainment mau berhenti. Orang di PHK ngamuk, saya ini. Saya minta berhenti dengan jutaan per bulan. Saya yang tertekan ketika MD bilangnya. Yang ketiga kali produser bilang, oke sekian tiga kali kamu minta berhenti, oke kita iyakan. Kapan kamu datang lagi, kita iya. Pas dibilang Reski iya, bayangkan ya, pulangin mobil kantor, nggak ada lagi tiap hari 2 juta, nggak ada yang per episode, nggak ada yang per bulan, tapi hati saya jadi bukan menceritakan perbuatan Tuhan itu bukan uang, makan. Tapi Tuhan buktikan saya tinggalkan semua itu 22 tahun yang lalu. Sekarang Reski Lasompo masih Tuhan buat bertahan. Hari Rabu ulang tahun saya yang ke-53. Masih muda kan? Banyak orang bilang, Reski, kamu itu kelihatan 45 enggak? Mau 53. Jadi begini, waktu saya buat KKR di Luwuk Banggai, saya bawa artis 6. Nanti Eris, Jan Gideon, Gloria Trio, untuk acara Bineka Tunggal Ika Irvin Slamet, kemudian itu untuk umum ya, kemudian untuk KKR ada Gerson, penyanyi Gerson Rohani itu yang menikah sama Henny Rorin, itu personil Gloria Trio, kemudian pemain sinetron Bayani Ukus yang main di Cinta Berkala Noda sama Roger Danuar, tahu itu pasangan mainnya. Saya bawa semua ke Luwuk. Di saat saya berhenti dari MD Entertainment, kok saya ada uang banyak bawa artis dengan pendeta kebanggaan Mbak Maya Dermanto waktu itu, Pak Monika Buruan. Saya bawa semua. Dia tanya dari mana? Reski, kamu udah gak kerja, kok kamu bawa artis dengan pendeta segala? Uang dari mana Bapak Ibu? Bupatinya juga heran. Reski, uang dari mana kamu mau bikin acara menyambut menyongsong Indonesia Timur Luwuk Banggai? Bupati waktu itu Pak Sudarto, dia jadi wakil gubernur di Palu 2 kali. Dia kasih SK saya, Reski, saya SK-kan kamu tahun waktu itu 2001 untuk BMS. Mungkin saya sudah kepala dinas saat ini, golongan 3A. Tapi rancangan Tuhan, rancanganmu bukan rancanganku. Kalau saya jadi PNS, mungkin tidak ada jiwa-jiwa yang saya tangkap. Tuhan buat saya tangkap, Bapak Ibu. Jadi waktu itu dana yang saya dapat dari seorang orang Pangdam, ini udah. Tapi di situ Tuhan melatih saya, jangan menaruh harapan kepada ini. Semua pasti buyar, walaupun kau mengatasnamakan pelayanan. Gitu ya. Akhirnya dana yang saya bawa itu saya sudah kalkulasi secara ekonomi. Oke, bagus secara manusia. Tapi Tuhan bilang saya bisa kacaukan semuanya supaya kau melihat kemuliaan-Ku. Benar, secara ekonomi. Ya maksudnya bukan banggakan diri, saya S1, saya mantan keuangan MD Entertainment. Masa saya bodoh dalam merancangkan ekonomi? Enggak juga. MD pertahankan saya justru karena apa? Hebat kerjanya. Sarjana sastra tapi pintar dalam keuangan. Gitu kan? Udah. Akhirnya Bapak Ibu, dana itu hampir 100 juta itu habis. Bawa artis, segala kebutuhan panitia 100 orang itu makan berapa hari itu dari sumber dana yang saya pegang waktu itu. Habis. Nah, tiket untuk balik ke Jakarta 6 artis, satu pendeta 78 dengan saya, uangnya udah nggak ada. Malam minggu itu ada acara Bineka Tunggal Ika. Artis itu semua saya bikin atraksi 100 meter bendera merah putih, dan tokoh-tokoh agama, burung garuda itu dilingkari merah putih, obor perdamaian. Artis itu almarhum Nindi itu dia nyanyi tanah air
ku tidak lupa Yerusalem dan tergerak selama hidupku. Gloria Trio. Biarpun saya, Bupati bilang, Reski, hebat sekali yang kau buat acara ini. Tokoh-tokoh agama semua lingkaran tangan dan obor perdana itu Bupati pasang. Waktu itu belum lama Poso bergejolak. Tuhan pakai saya untuk bahkan menciptakan perdamaian. Setelah itu semua, besoknya hari Minggu KKR. Malam Minggu, malam Senin KKR. Saya WL-nya. Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Waktu hari malam Minggu itu ada tiket partisipasi. Tiket partisipasi itu bukan mangsa orang beli. Kalau nggak ada duit, silakan nonton acara Bineka Tunggal Ikanya. Tiket partisipasinya, maklumnya orang pengen gratis ya. Tiket partisipasi cuma berapa juta, sedangkan tiket harus balik ke Jakarta itu untuk 7 orang tuh 15.700.000. Gemetar nggak saya? Sementara artis ini pulang hari Minggu, malam Senin satu ada acara di Jakarta, satu di Surabaya, satu di Manado. Malamnya itu sudah mereka sudah terpromosi. Kalau saya nggak berangkatkan mereka di hari Senin pagi itu, malamnya mereka isi acara, hancur-hancuran nggak mereka? Pasti. Saya goncang, iblis bilang begini, Reski, kamu bunuh diri aja selesai. Kamu bunuh diri aja selesai. Dan gini, malam Minggu itu kamu dieluk-elukan. Hebat-hebat gitu. Mobil yang saya rental ada 5 waktu itu. Artis tuh naik mobil itu kemana aja, mereka nggak tahu. Saya dalam pergumulan seperti Yesus di Taman Getsemani. Waktu itu sudah hari Minggu itu malamnya mau KKR. Saya itu malam Minggu itu sampai jam 4 subuh itu nggak tidur, bergumul untuk hari Senin uangnya mana untuk tiket itu. Saya bilang begini, Tuhan, di tengah-tengah itu bilang bunuh diri aja. Saya bilang, Tuhan, laut merah kan Engkau berfirman kepada Musa, semua terbelah. Saya memperkatakan firman. Jadi kalau dibilang memperkatakan firman itu jangan anggap remeh, Bapak Ibu. Kadang-kadang memperkatakan padahal dahsyat luar biasa. Udah jam 11 siang saya mandi, ada suara bilang begini, Cik, kamu pergi ke Bupati. Dia sudah banyak sponsor ini. Saya mau ke dia lagi, mau di mana pastinya. Kasih kamu begini. Udah, saya naik ojek bilang begini, bukan ini Reski yang artis dari Jakarta kok tahan ojek. Karena 5 mobil yang saya rental tuh panitia lagi bawa artis kemana-mana gitu kan. Nah, malamnya itu mau KKR, saya WL, apakah saya konsentrasi? Bisa. Oleh jam 11 saya naik ojek, saya pergi ke rumah jabatan Bupati dengan satu kekuatan yang Tuhan bilang jangan ada malu ini. Jadi gini Bapak Ibu, ketika kita habis semua, mau jago-jagokan pikiran, mau jago-jagokan perkataan, mau jago-jagokan ini, nggak Tuhan pakai. Saya ke sana, itu yang rasa khawatir, nanti Bupati bilang apa, nanti ini apa, udah Tuhan tutup semua itu. Saya pergi. Saya baru nyampe ke rumah jabatan, almarhum itu bilang begini, Reski, terima kasih banyak kau buat hari Minggu sore itu nada dan dakwah untuk umat Muslim. Pius Slamet yang ngisi acaranya, didampingi dengan Sion, walaupun Kristen tapi kita sama-sama menyatu. Malamnya KKR di gereja Bukit Said itu hadir 4.000 orang. Pius Slamet juga ikut di gereja karena Sion temenin dia gitu. Sampai di rumah Bupati, Reski, terima kasih banyak kamu sudah bikin biar untuk menyambut Indonesia Timur. Nggak ada loh orang yang mikirin daerah ini kayak kamu. Kira-kira apa yang harus saya bantu lagi untuk mengungkap Pak Bupati? Pak, uang saya tinggal 1 juta, tiket berangkat balik itu 6 artis, 1 pendeta. Udah langsung ngomong itu. Saya telepon aja marketing penerbangan berangkat semua besok dengan kau sekalian 8 orang. Saya kayak ada injek di lantai. Bayangkan, mau minta sama bapak saya pensiunan mana ada? Mau minta sama siapa dalam sehari 24 jam? Dan gini, saya cuma pegang firman Tuhan ini. Itu dari sejak saya bertobat 2002 sampai sekarang dan sampai selama-lamanya, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dipermalukan dan tidak akan mendapat malu. Mau turun di jurang pun kondisi seperti mau enggak.
Jadi kalau walaupun kita udah seperti mau di jurang, saya pergi masuk, enggak. Yang firman bilang ya enggak gitu. Walaupun biar kuning akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lah, biarlah, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Kalau diingkar janji, nggak tahu saya udah jadi apa dulu. Nah, udah. Jadi waktu itu berangkat semua, saya bilang, Pak, saya nggak berangkat, biar aja mereka bertujuh itu berangkat besok pagi. Halo Tuhan, udah siap, Pak, terima kasih banyak. Oke, saya pulang. Saya nggak berangkat, ternyata dana kamu nggak berangkat, kamu ambil aja di keuangan sama kabar keuangan gitu. Ini Pemda itu udah menghandle kamu karena kamu sudah berbuat untuk Pemda ini gitu, kata Bupati. Tiba-tiba, jadi Bapak Ibu, pas mereka berangkat semua dengan pesawat yang terakhir, waktu itu tinggal 1 hari, saya belum booking tiket, untung nggak full. Bayangkan coba kalau walaupun dana udah ada, terus booking tiket, terus udah full kan pembelian, beli hari ini, besok berangkat, 7 orang lagi, nggak full. Setelah saya antar ke bandar udara, mereka berangkat semua dengan pesawat itu, saya bilang, Tuhan, kemuliaan-Mu dahsyat yang luar biasa. Terus apa? Ternyata saya nggak pulang, Tuhan izinkan saya dengan kakak Pak Pendeta Felis Yanti, Ibu Pendeta Yanti almarhumah itu, kita buat KKR di 2 tempat, di Bagai Kepulauan dengan di Kecamatan Lamahan. Ya Tuhan, udah nggak ada uang kok KKR di mana? Kalau aku yang perintahkan, aku yang siapkan segala sesuatu. Saya mau ke Bagai Kepulauan, keuangan tinggal berapa nih? Tiba-tiba yang punya kapal berangkat semua, pergi pulang kapalnya gratis, saya nggak bayar, kata yang punya kapal. Aduh, di situ Ibu Yanti, dia sebagai WL, orang dari penjuru mana datang di pulau itu, kita nggak nenek-nenek, anak-anak, kakek-kakek, semua datang, itu jingkrak nyanyi sampai jam 1 malam. Pas ditutup udah jam 1 malam, kita tutup lagu itu gitu. Zaman sekarang berjagalah. Setelah di media lagi, oh Yerusalem, Ibu yang WL itu pimpin itu orang kata berita lama lagi, itu semua. Aduh, terus ada bapak-bapak selesai lagu itu, jabatan tangan semua, ada bapak-bapak bilang begini, Pak Rizky doain anak saya, siapa namanya? Fitri. Pak, namanya bukan kita sebut, nggak apa-apa. Saya Fitri, itu memberkatimu. Waktu saya jalan Bapak Ibu, itu lepas yang satu itu, dari yang tidak punya uang mau pergi pelayanan di suatu tempat, jadinya luar biasa. Jemaat itu angkat saya, mereka berapa orang angkat saya di lambung begini. Saya bilang, Tuhan, waktu saya mau balik ke Lubuk Banggai, mau tinggalkan desa itu, kecamatan itu, kita naik kapal lagi. Mereka bilang, Pak Rizky dan kawan-kawan, balik lagi ya. Waktu itu sebelum kejadian saya sudah mimpi. Saya naik kapal, dibilang begini, Rizky, kamu lihat itu orang-orang di pinggir pantai pasang tenda-tenda itu menunggu kamu. Saya, ada apa mimpi itu? Pasti beberapa bulan kemudian baru terjadi, dan terjadi mimpi itu. Jadi mimpi disertai dengan iman pasti akan terjadi. Terus pergi lagi ke KKR 1 lagi. Sedang pantas saya belum balik ke Jakarta, ternyata gini ya, mau mempermuliakan nama Tuhan, ada saja iblis mau hancurkan kita. Mungkin kalau saat tiket nggak ada waktu itu, terus pertolongan Tuhan nggak ada, mana ada KKR di sana, mana ada dibuat orang lagi yang dimenangkan. Tapi Tuhan tuh maju, maju. Aduh, itu suara itu kayak lembut tapi menggelegar gitu. Yang harusnya saya begini, udah maju harus menggelegar. Jadi di situ Bapak Ibu, kemuliaan Tuhan terjadi. Kalau hanya beras 3 kilo, hanya habis gula, hanya habis uang. Kalau kita sudah memang di dalam Tuhan mengandalkan, atau jadi pelayanan itu bukan begini, bukan semua bagus. Saya itu tipe orang di satu gereja melayani sampai gereja itu tutup baru saya keluar. Jadi ada satu gereja saya melayani, pendetanya berantem semua.
Pendetanya berantem sampai gereja itu tutup. Saya tetap bertahan. Saya nggak mau begini. Nggak mau pelayanan ini. Pendetanya begini. Saya bertahan sampai titik akhir. Ternyata bukan masalah saya pelayanan, bukan. Banyak orang pikir melayani, tapi hatimu yang Tuhan bilang, yang saya mau lihat. Saya sengaja kirim kamu di gereja yang kacau supaya bagaimana kamu. Itu. Dan ada juga saya melayani dari gereja yang 9 orang sampai ratusan orang. Tuhan melihatkan dalam perkembangan hati saya bertahan sampai di mana yang Tuhan angkat dan Tuhan permuliakan. Itu Bapak Ibu. Jadi jangan pikir kita sudah melayani WL, singers itu badai-badai, so nggak ada. Nggak begitu. Dulu saya pikir begitu. Tuhan sesudah begini dari pagi sampai malam sampai pagi, Senin sampai Senin ibadah terus. Dari Senin jadwal Tiberias itu dari Senin pagi sampai malam ada. Besok lagi. Tahta dunia sinetron sebagai asisten sutradara saya tinggalkan semuanya. Dimana makan dengan artis atau keuangan saya yang pegang, transportasi Ari Wibowo, transportasi Tamara Geraldine, itu saya yang pegang semuanya. Dan berhadapan dengan jenderal-jenderal bintang 3, bintang 4, rumahnya kan disewa per hari. Saya bilang, Pak Jenderal, ini rumahnya berapa per hari disewa ini? 5 juta per hari. Kalau jenderal itu pekan-pekan ngomongnya rendah hati ya. Iya, orang yang udah hebat itu ngomongnya lembut gitu. Pak, ini 5 juta per hari. Kalau saya dapat fee dari Bapak kira-kira 500 ribu per hari, Bapak bisa nggak? Gitu. Karena saya nggak mau pakai uang kantor. Oh boleh. Jadi Pak, rumah ini akan dipakai 100 hari. Kalau sehari 4 rumah saya dapat 500, berarti berapa? 2 juta dong. Di luar gaji dari MD Entertainment. Jadi kalau dikasih ya syukur, kalau nggak juga syukur. Saya nggak mau ambil uang MD Entertainment untuk saya, Pak, di sana 6 juta, padahal cuma 5 juta. Beberapa dari teman saya kasus penjara 4 tahun. Mereka mandi-mandi dengan uang, lari main-main ke luar negeri gini-gini dengan uang itu. Saya nggak mau, karena papa mama saya bilang, kamu jangan jadi orang nggak jujur, apalagi waktu ketemu Tuhan. Jadi banyak hal yang Tuhan buat Bapak Ibu di 2025 ini. Kalau bilang masalah makanan, uang, nasi tidak ada, itu dari waktu saya Tuhan panggil. Saya pernah sakit waktu belum nikah ya, uang nggak ada, sakit obat nggak ada, makanan nggak ada, mau hidup gimana? Dari rumah saudara yang megah saya tinggal di kos-kosan triplex. Terus mau malu, kemarin berteman dengan para artis di lokasi syuting. Ini tinggal di triplex, mau gimana gitu. Pernah saya sudah lapar, saya cuma ambil air di gelas putih. Saya bilang, Tuhan Yesus, firman berkata manusia itu bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya minum air putih itu, saya bilang, Tuhan, perut ini ciptaanmu bisa diisi makanan oleh karenamu. Dan tiba-tiba kakak rohani saya bilang, Rizky, kamu di mana? Di rumah kos. Ayo ke depan, ke jalan depan. Saya pergi, dapat rezeki dari dia untuk hidup saya sebulan. Dalam hari itu juga. Jadi Bapak Ibu, itu saja kesaksian saya 2025 ini. Saya juga kemarin di tanggal 15 ini, saya butuh dana tanggal 15 ini yang sangat perlu. Kalau lalu-lalu saya harus teriak. Saya harus teriak, tapi Tuhan sudah siapkan dari 2 minggu sebelumnya sudah ada, tanpa harus begitu. Kalau lalu begitu, karena masih ada kotoran-kotoran di hati, noda-noda di hati yang Tuhan tidak mau. Tuhan bilang, jadi masih ada ini. Itu terus gimana saya? Ini. Oh, ya Tuhan, berikan saya kemampuan biar saya melihat kemuliaan itu terjadi. Dan saya berdoa di rumah, Tuhan, jemaat Betania yang sudah pergi maupun yang masih ada, saya bilang, kalau saya masih Tuhan berikan kecukupan, semua kami pasti akan beri. Tidak ada yang ketinggalan, karena kami sama-sama untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu saya tepuk tangan buat Tuhan. Jadi begini, kalau Tuhan mempermalukan kita dari masih berdosa,
Dulu saja saya masih bergelimang dosa, diskotik segala macam. Bisa aja Tuhan permalukan. Masa setelah Tuhan panggil, terus cuma kekurangan gula dengan beras terus kita jadi malu? Enggak lah, enggak mungkin. Sedangkan yang mau jatuh di jurang aja enggak Tuhan tetap tahan, apalagi cuma itu. Waktu COVID Bapak Ibu, waktu COVID, kelola kamar kos itu ada 4 yang kosong. Saya mau hidup dari mana? Terus semua pindah, karena karyawan kan PHK pindah. Terus udah, saya berat saya 80 kilo, jadi tinggal 67. Pikiran saya, malah bisnis saya sudah habis semua. Terus ada ponakan lagi tinggal di rumah dari Jawa dengan adik ipar istri. Ponakan tiba-tiba kena sindrom ngamuk-ngamuk. Saya udah nggak ada uang. Sampai saya bilang kepada Tuhan, hidup ini mau berakhir apa? Mau berakhir atau lanjut? Mau berakhir atau lanjut? Bayangkan Bapak Ibu, waktu itu saya sudah istri saya lihat saya begini, tetap di dalam Tuhan walaupun keadaan sudah semakin ini. Dan pada akhirnya sekarang berat badan saya 83 kilo, semua berlalu. Tidak ada yang Tuhan tidak tolong kita semua. Dan itu diyakinkan saya dalam saat ini di rumah, semua kita nggak ada yang Tuhan lepas tangan, nggak ada. Bapak Ibu, banyak orang yang saya layani di rumah datang dengan beda agama, dengan yang seagama, yang udah runtuh, yang udah runtuh semuanya. Pas mereka ibaratnya udah mencapai jurang, berapa datang di rumah, tapi semua Tuhan pulihkan satu persatu. Gak ada yang jadi cerai anaknya 4, yang berkati, ada yang usahanya. Terus saya bilang, Tuhan, mereka itu dipulihkan kok saya belum. Ya, ini kamu kan sedang dipulihkan. Oh iya, tak belum langsung begitu. Haleluya. Tuhan, seperti yang terbiasa dari Kak Rizky yang sudah memberkati kita pada pagi hari ini, kiranya Kak Rizky lebih dipakai Tuhan dengan dahsyat dimanapun pergi dan berada, tetap memuliakan Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan meletakkan korban persembahan dan biar Ibu Ana untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan memberikan apa yang ada pada kami. Mari Tuhan kuduskan agar seluruh persembahan ini menjadi korban yang berbau harum di muka Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap tangan-tangan yang memberi persembahan, kembalikan dengan berlipat kali ganda sesuai dengan janji kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan berikan korban persembahan dan kita bersedia sekolahkan untuk menjalankan persembahan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan punya rencana
Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicara Tuhan kepada kami. Siapkan hati kami supaya hati kami dan pikiran kami tidak mengembara kemana-mana, tetapi tertuju kepada firman-Mu. Segala kuasa dan kuasa iblis niat orang kami katakan kami telah keluar dari ruangan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan Roh Kudus layani kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan dulu. Haleluya. Aduh, saya bersyukur ya, dan memang di hari Natal, apalagi awal tahun di tahun baru, saya tidak bisa hadir. Saya mengucapkan selamat Natal dan tahun baru kepada jemaat kekasih di tempat ini. Jadi payahmu, saudara-saudara, tidak akan sia-sia di dalam Tuhan. Tidak akan dianggap gratisan sama Tuhan. Amin. Tapi mendapatkan imbalan, karena Tuhan kita bukan Tuhan yang pelit memberikan imbalan. Amin. Haleluya. Waktu saya terbatas ini, jadi kita baca di dalam Yosua 24. Kita langsung saja Yosua 24. Jadi kitab-kitab kita ini adalah kitab-kitab yang ada penulisnya ya. Ya, ada penulisnya, jelas, dan diuji di sejarah ada semua ya. Jadi kita mempunyai kitab yang luar biasa ya. Apalagi Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa ya. Kita baca di dalam Yosua 24 ayat 14 sampai 18. Saya baca ayat yang genap, saudara baca ayat yang ganjil ya. Sudah menemukan Yosua 24 ayat 14 sampai 18. Sudah ketemu? Oke, saya bacakan ayat genapnya, saudara baca ayat ganjil. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu tetap beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa tempat beribadah. Allah yang pada nenek moyangmu berada di seberang sungai Efrat, atau Allah orang yang kamu ini. Tetapi aku dan sesuatu kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan dan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita tiada yang telah menuntut kita dan menyatukan kami dari Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda mujizat besar-besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan yang telah semua Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Amin. Haleluya. Saudara-saudara sekalian di dalam nama Yesus, ya, di akhir tahun semua kantor-kantor, instansi apapun mengevaluasi kerja selama 1 tahun. Lalu dengan hasil evaluasi itu ada sesuatu yang menjadi masalah, yang tidak baik, maka akan dipecahkan apa jalan keluarnya. Rekomendasi perbaikan pelayanan seperti saya di rumah sakit. Itu yang kita kerjakan. Bahkan di rumah-rumah juga, mungkin sebagian adat seperti orang Batak itu ada namanya, istilahnya mandok hata. Artinya semua orang dalam satu rumah itu dia mengatakan sesuatu, bersyukur boleh, baru mengoreksi sesuatu dan sebagainya. Itu dilakukan di akhir tahun, ya. Nah, itulah bentuk evaluasi untuk akhir tahun, ya. Dan saya juga kaget ya ketika saya
suruh anak saya Gracia, sekarang Gracia ngomong. Gracia ngomong, papa, mama, jangan berisik, katanya gitu aja dia. Ini sederhana sekali, itu doang. Berisik ini bukan kita ngomong suara keras-keras, tidak, tetapi ini lebih mengarah ke berantem, berkelahi ya. Suami istri berbeda pendapat wajar, sedangkan satu mama satu bapak aja bisa berantem, apalagi ini lain mama lain bapak. Bukan berarti kita menyetujui hal-hal yang negatif dari berantem itu, berkelahi, tetapi itu membuktikan rambut sama hitam tapi pikiran bisa beda-beda ya. Ya, jadi gitulah ya, karena kadang-kadang berantemnya itu di pengaliburan kemauannya berbeda, jadi kan terjadi perdebatan ya dan sebagainya. Ya contohnya ketika saya ingin ke desa peliburan, desa tradisional, karena mereka sudah bangun terlambat, kan sudah mulai siang, ada kemacetan dan sebagainya. Akhirnya kan sang istri bisa ngedumel, kenapa sih di sini ya? Kita kan gak terima juga dulu. Kita kan datang udah kesepakatan. Kenapa gara-gara masalah? Harusnya kan enjoy aja kan? Itu kan wajar. Nah, itu bisa terjadi perdebatan misalnya. Nah, dari hal ini kita melihat ke bacaan kita tadi bahwa ketika mereka memasuki tanah Kanaan, mereka dipertanyakan sama Yosua, mana yang kamu pilih, beribadah kepada Allah di Sungai Efrat, Mesir, atau kepada Tuhan? Ditanyakan apa koreksi untuk mau menuju tanah perjanjian itu? Apa koreksinya? Bagaimana gitu ya? Diberikan kebebasan. Tuhan kita juga memberikan kepada bebas kita, mau ikut aku atau tidak ya. Nah, diberikan kebebasan dan tetapi Joshua dia memberikan langsung keputusan dia, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Dan bangsa Israel juga ternyata mau bersikap demikian di tengah-tengah sebelumnya mereka sering ingkar janji, tidak setia ya, kadang menjadi tegar tengkuk dan sebagainya. Dan ini akhirnya Yosua menginginkan lagi supaya ini ada perjanjian. Sebab dampaknya kalau kita nggak mau mengikut Tuhan, nggak mau setia kepada Tuhan, dampaknya akan memberi kerugian kepada kita yang memilih jalan yang tidak disukai Tuhan tentunya. Amin. Tuhan kita itu dalam hal ini tegas. Pilih mana? Itu bebas diberikan. Tetapi dampaknya ya kamu terima sendiri, berani berbuat, berani bertanggung jawab, ya enggak? Kita melihat baru-baru ini di California, di Los Angeles, artis-artis kumpul, ikut apa? Ikut kayak Academy Award di sini, Golden Globe Award. Nah, di situ diberikan siapa yang terpenting dalam kehidupan kita. Mereka bilang casting and crew, artinya yang memilih peran artis dan sebagainya, dan suatu tim dalam film nilainya tinggi. Lalu kedua moms, itu mama. Tapi God nol. Bahkan Lopez saja 1. Jadi Tuhan itu dipermalukan di situ. Tuhan dipermalukan. Bahkan mereka ketawa-ketawa lagi. Tuhan dibikin nol, mereka malah ketawa-ketawa. Jadi seolah-olah melecehkan Tuhan. Ya. Apa akibatnya? 48 jam di bumi hanguskan seperti Sodom dan Gomora. Amin. Itu Tuhan itu Allah yang menghanguskan juga. Jangan kita anggap bahwa Tuhan itu hanya Allah yang memberkati, tetapi Allah yang membalaskan kejahatan kita. Bahkan anak cucu kita akhirnya jadi kena juga. Ya. Nah itu yang kita harus pahami supaya kita tahu, oh ada takut akan Tuhan. Sebab salah memilih apa? Ujung-ujungnya maut. Banyak orang menyangka jalan yang mereka kerjakan lurus, tapi ujung-ujungnya maut. Kasihan kan? Nyawa sendiri dipertaruhkan. Jadi kepercayaan kepada Kristen, iman di dalam Kristen benar. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi
Tetapi iman kita bukan iman yang konyol. Kenapa? Mungkin Bapak bisa kasih tahu jawabannya. Kenapa bukan iman yang konyol? Ya karena Yesus sudah menunjukkan ketuhanannya dan kealahannya. Dia telah mengalahkan maut. Manusia mana yang menunjukkannya? Hanya Yesus satu-satunya. Walaupun ada juga yang bangkit dari kematian seperti Lazarus, tetapi yang menunjukkan kepada banyak saksi bahwa Tuhan itu naik ke surga itu bukan hayal dan mimpi, bukan cuma. Misalnya saya katakan di sini, misalnya kalau saya iman yang konyol apa? Misalnya di dalam ini kepada Bapak, di sini ada 2 miliar. Bapak percaya nggak? Kalau Bapak hanya sekedar percaya dan mengimankan, tiba-tiba pas nantinya dibuka enggak 2 miliar, bagaimana? Bapak kan yang rugi. Tetapi iman di dalam Kristen, di dalam Kristus itu nyata. Buktinya apa? Yesus naik ke surga itu nyata. Banyak saksi, nggak bisa terbantahkan gitu loh. Jadi kita juga harus merasa bangga. Makanya tadi aku bangga punya Bapa, punya Yesus. Kenapa? Karena dia udah nyata gitu. Jadi iman kita masuk ke surga itu bukan hayal. Buktinya Yesus naik ke surga nyata. Dia naik ke awan-awan sampai hilang di awan-awan. Dahsyat gak Tuhan kita itu? Jadi banyak sekali orang-orang menyerang kita, tetapi ternyata yang mereka serang itu dengan pikiran mereka, dengan kepicikan mereka menafsirkan firman Tuhan, nggak terbukti nyata ya. Dan ketika di sorot balik, mereka juga sebenarnya nggak tahu siapa penulisnya. Kalau kita jelas penulis Alkitab itu jelas, Matius yang menulis dan sebagainya, Musa yang menulis ya. Jadi kita bangga. Kita nggak perlu debat kusir, tetapi kita harus bangga punya Allah yang luar biasa, yang kita nggak iman yang buta dalam arti iman yang nantinya kita akan menjadi kecewa, tetapi iman yang kita adalah iman yang sesungguhnya ada karena Tuhan Yesus sudah buktikan. Amin. Dahsyat ya. Jadi di kita mungkin dalam koreksi kita untuk tahun baru ini, tahun yang di awal tahun biasanya orang semangat ya, semangat membuka buku yang baru, lembaran yang baru. Nah, apa yang kita mau supaya kita itu tetap makin, ya mungkin kita nggak punya berhala lain dalam hati untuk disembah, tetapi perlu menjadi koreksi kita, ada nggak berhala lain dalam bentuk kegiatan-kegiatan kita yang kita tidak bisa tinggalkan sekalipun ini jam ibadah. Nah, itu berhala bagi kita. Kita tidak bisa lepaskan sekalipun Tuhan mau kita beribadah, karena beribadah itu adalah panggilan Tuhan kepada kita ya. Makanya dibilang carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Jadi ada peran kita untuk datang kepada Tuhan ya. Tuhan ada di mana-mana, tetapi Tuhan bilang carilah, berarti ada usaha untuk menemui Tuhan itu. Tuhan bukan Tuhan gampangan, sekalipun dia gampang memberi kita. Amin. Amin. Nah, itu yang harus kita koreksi. Tahun ini setiap minggu misalnya minimal, ada nggak kita mangkir beribadah? Ya. Karena firman Tuhan, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena di situ engkau bersama-sama memuji dan menyembah Allah, bukan engkau secara pribadi aja yang Tuhan mau. Seperti Tuhan bilang engkau masuk ke bilik, tetapi Tuhan mau secara bersama-sama. So dengan kebersamaan itu adalah suatu sinergis. Ya, kalau satu kuda A menarik 1 ton, kuda B menarik 52 ton, tapi kalau digabungkan itu melebihi dari 3 ton, bisa sampai 13 ton karena penggabungan itu. Jadi kehadiran kita di dalam ibadah seperti ini itu secara tidak disadari itu menguatkan ya. Kehadiran teman-teman itu kita merasa jadi kita tidak sendiri, dan kehadiran itu menguatkan iman kita juga untuk kita mampu bertahan di tengah persoalan yang ada. Amin. Dahsyat ya. Itu yang penting koreksinya. Makin
menuju 100% kita harus tetap hadir. Yang kedua, jam-jam doa kita yang dulu mungkin tahun lalu kita bolong-bolong, ya udahlah, perbaikilah ya, jangan dibiarin aja. Karena doa itu nafas orang percaya. Kalau engkau tidak banyak berdoa, berarti engkau banyak menahan nafas. Berarti zat-zat CO2 ya, itu banyak betul. Itu akan merusak, oksidasi makin banyak ya, nggak bagus buat kesehatan rohani. Ya, jam-jam doa, jam-jam ibadah rumah dalam satu rumah. Ingat ini, kita pimpinan ini, keluarga ini adalah apa? Sebagai imam, sebagai Kristus. Jadi banyak kali ini nggak dilakukan, akibatnya banyak hamba Tuhan hebat di luar, tapi anaknya berantakan karena dia lupa transfer doa, transfer ilmu, transfer segala macam untuk keluarganya bisa nggak jomplang gitu terhadap, akhirnya bapaknya pendeta, anaknya penjahat ya, itu terjadi. Jadi bukan hanya kita mau melayani keluar, sesuatu boleh kamu lakukan, tetapi ke dalam juga harus dilakukan. Jadi itu kita perbaiki ya, semangat. Kita mau perbaiki jam doa kita, jam ibadah kita, jam apa lagi? Jam pengorbanan kita ya, berkorban, perpuluhan, persembahan, lakukan dengan ikhlas. Tadi kan dia bilang aku dengan tulus ikhlas, artinya tidak ada keterpaksaan, tidak ada kata malas ya. Baru nggak tobat kumat, tapi tobat, kalau saudara kita lain iman mengatakan tobat nasuha, tobat yang sesungguhnya, tobat yang nggak tobat kumat, tobat yang benar-benar tobat ya. Nah itu kita lakukan supaya kita bisa melakukan apa yang baik ya di hadapan Tuhan, dan jeripaya kita dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Tuhan akan terus tambah. Amin. Dahsyat ya, bahwa Tuhan kita yang kita sembah ini sudah menunjukkan kuasanya, dan kita pun tidak akan menjadi iman yang kosong atau iman yang akhirnya ujung-ujungnya maut, padahal pikiran jalannya lurus. Enggak, itu enggak terjadi pada iman kita. Amin. Kita bangga ya. Nah yang kedua, di tahun ini kita menemukan akan banyak kesulitan-kesulitan. Itu pun kita nggak boleh masa bodoh gitu ya. Ya, mungkin Bapak, apa kesulitan-kesulitan yang akan kita terima di tahun ini? Pasimon. Nah, pasimon apa? Contohnya, bahwa tahun ini kita akan makin sulit. Salah satunya apa? Pekerjaan, Pak. Pekerjaan apa yang sulit tahun ini menurut Bapak? Kita ini firman itu nggak boleh tidak menggapai langit, tidak boleh tidak menginjak bumi. Itu kan membuat iman ya, cuma suruh kerja, tapi harus tahu di dalam pekerjaan apa yang sulit bagi Bapak. Bapak contohkan pekerjaan, nggak apa-apa, bagus. Tapi berikan penjelasan kepada kami, kenapa tahun ini makin sulit? Banyak dipersulit. Dipersulit dalam bidang apa, Pak? Dalam bidang sesuai dengan saya apa? Yang menggunakan skill sesuai dengan saya punya rekomendasi sertifikat yang ada. Yes. Nah, kesulitan zaman sekarang itu semua kantor-kantor itu melihat. Contohnya kami 3 di rumah sakit kami keluar, masuk lagi yang baru. Kenapa? Karena apa? Malas. Udah itu merokok di rumah sakit. Kan rumah sakit kan daerah bebas area. Iya enggak? Bebas area merokok. Dia merokok lagi. Iya, wajar dia keluar. Jadi segi attitude, segi peraturan nggak boleh dilanggar. Sekarang apa-apa akademi bidan kami sekolah lagi. Kenapa? Karena nanti tuntutan ke depan bisa aja itu semua dirampingkan. Standarnya harus sarjana keperawatan, sarjana kebidanan.
ya enggak? Itu makin sulit, ya enggak? Makin sulit. Mereka sekolah lagi. Kalau saya udah mentok, udah S3-nya. Profesor, Pak. Iya, tapi kan itu kan gelar penghormatan. Tetapi kalau gelar S-nya kayak saya ya, udah konsultan, udah dokter S1, udah 2 dokter objin, 3 sudah konsultan, udah mentok itu. Mau ada dokter lain lagi, dokter yang khususnya lagi. Walaupun saya sudah dokter, tapi saya bukan dokter. Nah itu akan dipersulit. Apalagi saudara yang dipersulit sekarang. Ibu mungkin bisa membantu saya supaya kita sadar ini nyata di depan kita. Kita nggak boleh anggap remeh juga, tapi juga nggak boleh stres dong, ya enggak? Ya ibu apa bu? BPJS. Apa bu BPJS sekarang makin membuat kita tidak menjadi tidak nyaman? Apa satu contoh aja BPJS. Sekarang BPJS juga makin keras. Enggak semua saya bayar. Contohnya apa? Kakak saya masuk rumah sakit Columbia dengan nyeri ulu hati. Sekarang BPJS nggak menanggung. Kalau engkau masuk ke UGD, engkau masuk dengan nyeri ulu hati, engkau tidak dibayarkan. Akhirnya dia bayar sendiri loh. BPJS itu banyak itu. Rumah sakit puskesmas nggak dibayarkan karena udah nggak sesuai dengan aturan baru. Ini aturan baru. Jadi kita, kok begini ya? Alasannya apa kenapa nggak dibayar? Karena dia nggak bisa minum obat di rumah kalau sakit mah. Lah, kalau minum obat nggak mempan bagaimana? Apa mau minum obat terus nggak ada efek? Kan lebih pintar dari dokter kan? Nah, tetapi karena di atas angin kita nggak bisa berbuat apa-apa, gitu. Nah itu, jadi saudara, sekarang dipersulit. Kakak saya katanya pakai kartu BPJS loh, itu di Columbia tapi ada jalur BPJS-nya, enggak dibayar. Ya apalagi pajak. Pajak itu makin, ini aja untung nggak jadi itu yang iris 12%. Kalau jadi gimana? Masa saya udah dipotong? Semua dipotong, masuk Indomaret, beli dipotong pajak, bangun rumah dipajak, perbaikan rumah dipajak, semua sih pajak. Bahkan yang lucunya 80% lebih itu penghasilan kita tuh dari pajak lah. Kita kan negara kaya, banyak tambang, banyak apa. Korupsinya berapa miliar? Triliun apa miliar itu ya? Triliun. Nah, korupsinya triliun, bagaimana penghasilannya? Itulah kenyataan ini. Yang kita bangsa Indonesia sebagai umat Kristen melihat, mengevaluasi ternyata banyak kecurangan ya. Orang-orang yang korupsi nggak dimiskinkan, dia ambil uangnya masukkan ke kas negara untuk belanja, nggak bisa. Ketua-ketua partai nggak setuju. Lah apa? Kenapa? Kan timbul pertanyaan. Itu kenyataan, ya. Ini saya ceritakan kepada saudara jangan membuat saudara stres, karena prinsip orang percaya bersukacita senantiasa, tapi tidak bersukacita karena ketidakadilan. Tetapi di dalam segala sesuatu kita punya prinsip, di sini senang, di sana senang, dimanapun hatiku senang. Ini membuat kita terbuka bahwa kenyataan, ya enggak? Di sini senang, itulah prinsip orang percaya. Tapi banyak orang percaya tidak di sini senang, di mana-mana hatiku susah. Karena susah itu apa Pak? Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya, tidak ada untungnya. Misalnya gini, Bapak tidak punya duit, Bapak susah. Kira-kira datang nggak duitnya? Nggak datang kan? Terus Bapak punya masalah, Bapak stres, selesai nggak masalahnya? Ya jadi susah itu nggak ada gunanya. Senang, cuma jangan senang doang dong. Seperti lagu kan, hati senang walaupun tak punya uang. Bohong katanya. Bohong kalau hati senang apa lagi, sesuatu boleh kamu lakukan, bersukacita senantiasa. Tetapi di satu sisi kamu harus rajin bekerja. Iya, rajin bekerja ya. Jadi saya mau ibu-ibu, kalau kita kan kadang-kadang ibu sudah kaset ya, udah nggak bisa diperbaiki. Didik anak perempuanmu, nanti dia bekerja ya. Didik.
Target kita, anak-anak kita ke depan harus S1 minimal. Nggak ada lagi SMA atau akademi nggak ada. S1. Kenapa? Lewat kriteria itu nanti semua yang tidak S1 disingkirkan. Ya, karena udah terlalu banyak bangsa Indonesia ini, sudah terlalu banyak. Jadi kita harus bijak. Oh iya, ya target kita itu anak kita harus S1, ya minimal S1. Ya, itu orang tua harus punya beban seperti itu. Jangan biarin aja lah, dia mau kemana kayak kemana, nggak boleh. Ya, kita adalah orang-orang yang mempunyai hikmat Allah. Ya, ingat Sadrak Mesak Abednego, dia mempunyai hikmat, ya. Daniel punya hikmat. Yusuf pun punya hikmat. Buktinya apa? 5 tahun kelimpahan, dia kumpul baik-baik sehingga 5 tahun kelaparan tidak menjadi malapetaka bagi seluruh bangsa di dunia ini. Ya, amin. Itu prinsip menabung. Ya. Yang kedua, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, bedanya cuma di minyak persediaan. Itu menggambarkan bahwa kita harus punya minyak persediaan. Kenapa? Lah, di Alkitab Perjanjian Lama, orang yang takut akan Tuhan, anaknya tidak pernah menjadi peminta-minta. Yang kedua, di rumah orang benar ada harta. Lah, harta itu memang langsung jatuh dari langit, dari surga? Tentu tidak. Ini usaha. Dan mengumpulkan jangan rezeki-rezeki nomplok langsung, wah pasti dapat undian misalnya. Enggak, itu enggak begitu. Memang Tuhan menolong di saat kita tidak berdaya, Tuhan buka jalan. Seperti tadi Bapak kekasih kami, ya. Saat dia memang benar-benar habis, ya udah Tuhan buka jalan. Tetapi jangan kita jadikan ini membuat kita jadi malas, membuat kita jadi malas menabung. Akibatnya apa? Kita dikejar-kejar debt kolektor, ya. Karena iman kita nggak jadi kenyataan, ya. Amin. Amin. Jadi mengumpul. Mari kita baca Filipi 4 ayat 11. Coba salah seorang membaca Filipi 4 ayat 11 sampai 14. Filipi 4 ayat 11 sampai 14. Ya, silakan. 11 sampai 14. Filipi 4 ayat 11? Ya ibu, maju udah bangkit. Udah bangkit berdiri. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun 14. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam Amin. Jadi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Jadi kekuatan Tuhan yang menopang kita supaya kita kuat menghadapi masalah-masalah hidup. Dalam hal ini masalah kekurangan. Tetapi kita jangan hanya minta Tuhan menguatkan kita supaya kita tabah. Tetapi yang terpenting di ayat 11 apa Ibu? Coba Ibu baca lagi ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Yes, jadi dia belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi kalau saudara tadi Bapak dikasih uang misalnya untuk sebulan, itu bisa untuk sebulan, jangan diboroskan habis dalam sehari. Ya enggak? Itulah yang disebut mencukupkan diri dalam segala keadaan. Supaya kita bisa bertahan hidup sampai sebulan, ya Pak. Tadi Bapak bilang ini bisa untuk sebulan. Tetapi kalau kita boros, kita nggak belajar mencukupkan diri, maka ini nggak sampai sebulan udah habis lagi. Jadi di orang Kristen itu ada penghematan. Oh, ini keadaannya nggak bisa nih untuk satu hari, harus untuk sebulan, karena sebulan lagi baru turun gaji saya, karena gaji saya ini belum saya terima karena saya pegawai baru. Ya kita belajar mencukupkan diri. Ini di dalam buah roh apa ibu yang baju hijau, dalam buah roh itu ada
Apa? Ibu baju hijau. Hal mencukupkan diri dalam segala keadaan ini apa? Dalam buah roh. Hah? Buah roh tahu nggak, Bu? Buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera dan sebagainya. Nggak tahu? Dalam buah roh mungkin ibu yang gendong bayi, bantu ibu yang baju hijau. Nggak apa-apa kalau dia nggak tahu. Burut. Nah, namanya burut. Nah, supaya saya belajar ngapal. Kadang-kadang saya lemah juga ngapalin orang. Ya, burut. Tadi Pak Simon. Ya, silakan. Iya, apa? Kalau kita belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kalau memang saat ini saya punya 500 ya jangan saya habiskan 1 hari dong. Saya kan butuh hidup berapa hari lagi misalnya. Kadang-kadang ada yang enggak, nama buah rohnya apa? kasih, damai, sukacita. Bukan kasih. Penguasaan diri. Dengan kita menguasai diri kita, maka ini tidak akan merugikan kita. Kita kuasailah diri kita. Nggak mungkin dong. Untuk 1 bulan saya habiskan hari ini, besok saya mau makan apa lagi? Jangan kita mencobai Tuhan. Tadi saya lihat kan banyak tuh jalan. Oh iya, Tuhan buka jalan. Tapi jangan kita mencobai Tuhan. Misalnya apa? Disuruh lompat, ya matilah. Jangan kita bilang nanti tangan, memang janji Tuhan akan menatang. Tetapi kita jangan mencobai Tuhan, gitu loh. Dengan cara tidak ada penguasaan diri dalam hidup kita. Amin. Jadi di satu sisi ini seperti 2 mata koin. Satu sisi kita percaya Tuhan menolong kita, tapi di sisi lain kita harus ada penguasaan diri. Tanpa ada penguasaan diri, disitulah kata orang Sulawesi. Mana orang Sulawesi di sini? Siapa orang Sulawesi ini? Disitulah apa, Pak? Kalau kita ada dalam penguasaan diri, kata orang Sulawesi apa, Pak? Akhirnya apa? Akhirnya jadi pas Bapak orang Sulawesi tidak tahu. Itu orang Sulawesi. Disitulah kita jadi kempes. Jadi memang disitulah anak kempes. Karena kempes, tahu nggak kempes? Itu ban anginnya hilang jadi kempes. Disitulah namanya. Ini kita dari dulu juga, Pak. Jadi kita tahu itu bahasa Sulawesi. Ya, disitulah anak kempes. Ya. Kita jangan menjadi kempes karena keteledoran kita. Kita mau, oh iya ya. Apalagi tadi saya lupa. Sekarang saya juga bingung nih jadinya. Ini kan harta bapak saya, mama saya ini kan akan diwariskan ke kami anak-anaknya. Tahu nggak pajaknya? 35%. Yang saya bingung, kakak saya satu lagi ini nggak punya banyak duit. Nggak punya banyak duit lah. Bagaimana dia mau membayar pajaknya 35%? Cuma bayangkan 30% itu sepertiganya. Jadi misalnya harganya 1 M. Jadi 30% itu berapa? Bayar 300 juta. 350 juta. Ini kan 3,5. Bayangkan deh. Ini bukan pemberian dari orang lain, dari bapak sendiri pun jadi masalah. Lah, kalau mereka nggak punya 350 juta, kemana itu hartanya? Jadi milik siapa? Mau menjadi milik negara? Kita benatur. Mau utang, masa kita utang 350 juta itu bukan sedikit. Kita mau utang supaya kita dapat itu ganti hak milik. Kan lucu kan? Inilah makanya kita ini zaman ini makin sulit betul karena 35% itu bukan angka yang sedikit, lebih hebat daripada Tuhan. Iya enggak? Tuhan kasih minta 10%, dia minta 35%. Sekarang pajak dinaikkan mau 12%. Kan gila namanya. Kita tidak mau menjadi pemberontak buat negara ini, tapi kita melihat ketidakadilan terjadi di mana-mana. Sesuai firman kan, di tempat pengadilan terdapat ketidakadilan. Ya enggak? Ini membuat kita supaya terpikir, oh iya, ternyata makin sulit. Lah, gila. Jadi saya harus 350 juta baru dapat itu ganti hak milik. Kan merugikan. Lah, kalau saya nggak mampu jadi milik negara. Jadi kita donatur buat negara ini. Ya kita bukan jadi pembantu, tapi kita juga banyak sekali hal-hal aneh terjadi. Ya enggak? Oh
bisa kita yang harta bapak kita, kok bisa kita jadi nggak memilikinya karena pajak, ya enggak? Padahal negara kita kaya, itulah. Tapi itulah kenyataan. Makanya itulah Indonesia. Itulah Indonesia. Ya. Jadi kita itu harus menghadapi hal-hal demikian supaya kita tidak apa? Tidak mengutuki negara kita, ya, sekalipun banyak kebobrokan. Tidak, supaya kita jangan kayak siapa tuh? Donald Trump, ya kan? Dia kutuk apa buat Palestina? Ketika ada tahanan-tahanan Israel ditahan oleh Hamas, dia bilang apa? Karena kan Israel minta bantuan Amerika. Dia bilang apa? Kalau kalian kerjakan itu, akan kubuat Palestina itu menjadi neraka. Dia pakai kata neraka itu yang kurang tepat. Di samping dia mengancam nggak boleh, mengutuk nggak boleh, tapi mengancam itu dengan kata-kata neraka. Akhirnya kan neraka itu ada di Los Angeles, di California. Kita nggak boleh loh. Bayangkan, sekalipun itu musuhnya Israel, kata-kata kutuk itu bisa berdampak merugikan diri sendiri kan? Ya tidak, betul tidak? Ya makanya kita nggak boleh mengutuk. Siapapun yang berbuat jahat jangan mengutuk. Orang kita bapak kita berbuat baik sama yang jahat sama yang baik, kita nggak boleh mengutuk negara kita. Kita tidak boleh mengutuk orang-orang yang membuat aturan-aturan seperti itu. Ya enggak? Orang-orang yang jelas-jelas merugikan karena kita mengutus mereka untuk memperjuangkan kita, malah merugikan kita. Siapa utusan-utusan kita? Utusan-utusan kita siapa? Ya, anggota dewan dan sebagainya. Tetapi kok bisa pemiskinan tidak terjadi padahal itu merugikan negara? Kalau kita di penjara berapa tahun gara-gara maling ayam doang, ya enggak? Jadi itu kenyataan. Ini membuat kita, saya ceritakan supaya kita sadar bahwa hidup itu makin sulit. Bukan berarti kita jadi stres, tidak. Tetapi bagaimana kita bijak-bijak supaya kita jangan, kata orang Sulawesi, jadi kempes. Ya? Nah itulah, jangan kita mau jadi kempes karena kesalahan kita. Kita bijak-bijak, anak kita bisa sekolah, kita semangat, Tuhan menyediakan, tapi kita juga harus berbuat menjadi bagian-bagian kita. Saya kira gitu, karena nggak berlama-lama, sudah jam berapa Pak? 12 ya? 12 pas. Terima kasih, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah kami yang hidup dan perkasa, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Karena Engkau adalah gembala kami yang baik, Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menuntut kami di rumput yang hijau, di air yang tenang. Bahkan saat-saat kami mendapat kesulitan di lembah bayang maut, Engkau pun ada. Gadamu akan menghantam musuh-musuh kami. Itu sudah dibuktikan ya Tuhan. Dan tongkat-Mu menuntun hidup kami. Ajar kami bijak Tuhan, supaya tongkat-Mu jangan kami lawan. Tongkat-Mu jangan kami hardik. Tongkat-Mu jangan kami halau. Tongkat-Mu harus kami ikuti sesuai arah tongkat itu, supaya kami jangan menjadi domba yang sesat di tengah zaman yang begok ini, di mana orang jahat semakin jahat dan orang baik tentunya akan semakin baik. Tuhan, kami mau menjadi orang baik di akhir zaman, supaya semakin baik di hadapan Tuhan dan kami taat akan firman-Mu. Ajar kami bijak Tuhan, keluarga-keluarga, supaya semuanya diberikan hikmat marifat, kekuatan, penguasaan diri, sehingga mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dan kami harus bijak-bijak. Kami berdoa buat negara kami. Di tengah banyak masalah di negara kami, Tuhan, lawanlah pemimpin kami, lawanlah anggota-anggota dewan, pimpinan dari tingkat RT sampai presiden, supaya jangan ketamakan, jangan kerakusan, jangan mempersulit bangsa kami, Tuhan, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang adil dan makmur, bangsa yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dan diberkati terus bangsa kami, Tuhan. Segala roh-roh jahat, roh-roh yang membuat bangsa kami menjadi jahat, kami katakan, kami tolak keluar dari bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Pimpinlah kami oleh Roh yang kudus Tuhan, supaya kami tidak melupakan zaman-zaman penuaian, zaman-zaman pemberitaan Injil, dan supaya kami diberkati Tuhan,
Sebab kalau Engkau yang membuka, tidak ada yang dapat yang menutup. Siapapun orangnya, siapapun kuasa jahat manapun, berkat Tuhan akan mengalir kepada kami. Tidak satu pun yang akan tidak kami dapatkan, sampai kepada kami semua. Tuhan berkati. Berikan anak-anak-Mu Tuhan tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia, bukan mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan di tahun ini. Sehingga tahun ini adalah tahun kemenangan, tahun ini adalah tahun kekudusan, tahun ini adalah tahun jiwa-jiwa dimenangkan untuk Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.